Sama yang dibilang Bang Alex, kasih yang ngasih atau memberi. Kita akan mulai ibadah kita. Kepada MC aku persilakan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, apakah suaraku terdengar? Shalom Kak, terdengar. Oke. Saat ini aku mengajak teman-teman semuanya untuk mengambil sikap teduh sejenak. Mari menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk siap mengikuti rangkaian ibadah sesi 2 kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu sehingga kami saat ini masih bisa berkumpul Tuhan untuk bisa melakukan sesi 2 kami hari ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami menyerahkan untuk ibadah sesi 2 kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan sendirilah yang menyertai, Tuhan sendirilah yang akan menolong ibadah kami ke depannya. Tuhan juga yang akan menolong setiap device yang kami gunakan Tuhan, setiap jaringan. Tuhan sendiri yang akan memprotek ya Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk Pak Niko yang nanti akan membawakan firman-Mu, kiranya setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, bisa kami terima dan bisa kami terapkan dalam kehidupan pelayanan kami ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya kiranya Tuhan menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami, supaya kami siap mengambil komitmen dalam kami lebih baik lagi melayani Engkau ke depannya Tuhan. Inilah Tuhan segala doa dan permohonan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai sesi 2 ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Rindu menyapa Sobat TIC sekali lagi. Shalom Sobat TIC. Mana nih shalomnya, shalom. Dalam melakukan sesuatu, tidak serta-merta kita melakukannya tanpa alasan. Pasti ada suatu hal yang menjadi dasar kita melakukannya. Begitu pula dengan mengasihi sesama kita. Kasih Tuhanlah yang menjadi dasar untuk kita bisa mengasihi sesama manusia. Nah, karena kita sudah melewati 2 hari retreat, pasti sudah tidak malu kan buat on-cam? Masa on-camnya waktu foto aja? Jadi sekarang aku mengajak teman-teman yang belum on-cam dan bisa on-cam untuk boleh menghidupkan kameranya. Dan sambil mengamati wajah teman lain yang dikasih satu persatu lewat layar, mari menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh
Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Saat ini, kita akan memasuki momen pengakuan dosa. Teman-teman boleh mengambil sikap berdoa. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sangat mudah ya teman-teman untuk mengatakan atau menyanyikannya. Tapi, apakah semudah itu kita melakukan perbuatan yang menunjukkan kasih kita kepada sesama? Apakah sesimpel itu untuk kita berkorban? Untuk kita mementingkan orang lain yang kita layani daripada diri kita sendiri? Atau jangan-jangan selama ini kita masih hanya sekadar memperkatakan kasih, tanpa menunjukkan perbuatan kasih itu kepada sesama? Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan dan sesama? Sembari singer menyanyikan lagu ini, mari merenungi dan mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saat ini, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ini bersama. Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Amin. Mungkin terkadang kita masih kurang paham tentang bagaimana sikap melayani yang sesungguhnya. Kita memerlukan role model sebagai panutan dalam kita melayani sesama kita. Dan ya, untuk itulah kita memerlukan Yesus sebagai satu-satunya role model dalam mengasihi dan melayani. Lihat bagaimana Ia tidak hanya berkata tentang kasih, tetapi juga menunjukkan perbuatan kasih itu. Renungkan bagaimana Ia rela berkorban dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita dan untuk melayani kita. To God be the glory. Mari kita sembah Allah kita yang telah mengerjakan semua hal baik dalam hidup kita. Mari menyanyikan lagu ini bersama-sama.
can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Pada Kak Niko, dipersilakan. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami ya Tuhan. To God be the glory. Dan itu nyata keluar ya Tuhan sebagai ungkapan akan betapa ajaib kasih karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kami. Kiranya ya Tuhan atas kesadaran betapa ajaib apa yang telah Allah lakukan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Itu menolong kami ya Tuhan untuk merenungkan pengutusan kami pada hari ini. Bagaimana kami pergi melayani atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada umat-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Pimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini betul-betul menjadi suatu refleksi kejujuran kami di hadapan Tuhan. Apa artinya ketika kami berkata, I'm ready to love.
Tuhan tolong kami. Mampukan kami, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memeriksa kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya coba share screen teman-teman. Tolong saya dijadiin host. Oke, teman-teman, saya ini dulu bahwa gambar ini, lukisan ini diambil dari foto by handphone. Itu adalah lukisan dari seorang yang bernama Hari Priyonggo, kakak dari penyanyi Helen Virena. Oke, dan gambar ini adalah ungkapan teman-teman, dia pelukis dan 49 tahun dia lumpuh. Kemudian di akhir dari setelah 49 tahun dia mulai belajar bisa kembali menggerakkan tangannya, ada videonya, dan dia lihat kemudian apa yang dia alami di dalam seluruh keberadaannya, apa yang dia alami di dalam kehidupannya, dan kiranya ini menjadi satu gambaran apa yang telah Allah lakukan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi itu yang kemudian membuat saya mengambil foto ini, lukisan ini sebagai dasar kita berpikir. Tema kita pada hari ini, I'm ready to love. Nah teman-teman, I'm ready to love seharusnya menjadi suatu karakter dari seorang pelayan yang sejati. Dan kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, dan saya akan bacakan buat kita semua. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud hati tidak murni, dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itu kalah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya.
Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, teman-teman, membaca bagian ini kita bisa menyaksikan betapa pelayanan Paulus betul-betul digerakkan oleh kasih. Dan kalau kita lihat dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Itu kita lihat di ayat 7. Maka mari kita belajar bersama sehingga kita betul bisa berkata, I'm ready to love. Dan saya rindu ketika hari ini kita berkata, I'm ready to love. Kita bisa secara jujur berkata, kamu adalah saksi kepada jemaat. Dan di hadapan Allah, Allah adalah saksi. Saya rindu teman-temanku, mungkin kita bisa menyembunyikan di hadapan tim regenerasi. Kita bisa menyembunyikan di hadapan rekan-rekan pelayanan kita. Tetapi apa artinya ketika kita berkata, I'm ready to love? Mari kita berani berkata, Allah adalah saksi di hadapan Allah dan di hadapan jemaat yang akan kita layani. Teman-teman, mari kita belajar dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 ini, dan saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, apa yang menjadi dasar dari pelayanan Paulus. Dan kita lihat pertama adalah keyakinan yang kokoh akan pelayanan itu sendiri. Ayat 1 dan 2. Keyakinan yang begitu kokoh. Pertama adalah keyakinan akan begitu berharganya pelayanan itu. Teman-teman, kita lihat ayat 1 dan 2 dikatakan, sekalipun kamu tahu sendiri, sekalipun telah dianiaya dan dihina di Filipi. Dan kalau kita nanti teman-teman baca, itu Kisah 16, bahkan mereka didera, dilempari batu, dan dipenjara. Di penjara mereka dibelenggu. Dan teman-teman, malam itu mereka dibebaskan. Dan ketika mau dibebaskan, perwira itu mau bunuh diri. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita itu kesempatan, lari. Tapi tidak. Mereka ambil kesempatan itu untuk memberitakan Injil kepada perwira. Dan sekali lagi, betapa berharganya pelayanan itu. Teman-teman, kalau kita habis dianiaya dan dihina, di penjara di Filipi, kita akan, waduh, cukup Tuhan. Tapi habis dianiaya, mereka dengan keberanian yang besar pergi memberitakan Injil di Tesalonika. Dan di Tesalonika mereka melayani di dalam perjuangan yang berat. Itu kita lihat Kisah 17. Kisah 17 ketika di Tesalonika muncul huru-hara karena pelayanan mereka. Nah, kenapa sedemikian Paulus di dalam perjuangan yang berat, di dalam penganiayaan, terus melayani? Ada satu keyakinan akan begitu berharganya pelayanan, dan itu kita tahu di ayat sebelumnya, ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Betapa berharganya pelayanan itu. Tidak ada pelayanan yang paling berharga selain pelayanan Injil. Kenapa? Inilah pelayanan pemberitaan Injil yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Atau seperti bahasanya di dalam Timotius,
pelayanan yang memberitakan the promise of life, janji tentang kehidupan kekal. Teman-temanku, saya tuliskan di sini, saya sudah mulai mengambil satu aplikasi. Bagaimana kita melayani dengan kasih sayang yang besar ketika kita tahu apa yang dipercayakan kepada kita adalah sesuatu yang paling berharga. Teman-teman, kalau tadi teman-teman berkata kasih itu adalah giving, memberi, maka tidak ada pemberian yang paling besar yang kita bisa berikan kepada orang lain selain kehidupannya itu sendiri. Kehidupan yang menyelamatkan dia dari malapetaka yang terbesar dan terakhir. Saya rindu ini juga kita pikirkan di dalam keluarga kita. Orang-orang terdekat kita. Tidak ada kasih yang paling besar yang bisa kita nyatakan kepada orang lain selain pemberian terbesar itu adalah janji tentang hidup kekal yang menyelamatkan dari murka yang akan datang, yaitu malapetaka yang terbesar dan terakhir. Itu pertama, keyakinan akan berharganya pelayanan itu. Tetapi juga kita lihat dari apa yang diungkapkan Paulus mulai dari pasal 1 ayat 9. Keyakinan bahwa dia menerima pelayanan dan mengerjakan pelayanan itu hanya oleh kemurahan Allah saja. Hanya karena anugerah Allah. Hanya karena kasih karunia Allah. Dan itu yang diungkapkan 1 Tesalonika 1 ayat 9. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Untuk apa sih kita diselamatkan? Untuk kemudian dipanggil kembali melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kita dipercayakan suatu pelayanan yang begitu mulia. Dan saya pikir ini seharusnya inilah yang diungkapkan di sesi pertama, grace alone. Nah, teman-teman, tidak hanya menerimanya di dalam kemurahan. Itu juga diungkapkan di ayat 4. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil itu kepada kami. Apa sih artinya menganggap layak? Tidak layak. Barang rongsokan kita. Rongsokan tidak layak. Atau kata Paulus, bejana rapuh. Yang gampang pecah. Tapi Allah menganggap kami layak mempercayakan Injil yang begitu berharga itu kepada kami, bejana tanah liat yang rapuh ini. Tidak hanya ketika menerimanya, tetapi dalam mengerjakannya. Paulus mengatakan, kenapa sih habis baru saja dianiaya, kenapa saya mempunyai suatu keberanian yang besar? Bukan karena saya hebat, tapi beroleh keberanian karena pertolongan Allah itu diungkapkan di ayat 2. Teman-teman, ada begitu banyak bagian di surat-suratnya Paulus mengungkapkan bahwa ini adalah justru ketika diberikan pelayanan, demonstrasi kasih karunia Allah kepada Paulus. Umpamanya kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Tapi ada satu bagian yang saya begitu suka membacanya, teman-temanku. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kembali, lihat, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku rongsokan, gak layak. Siapa dulu aku, kata Paulus? Penghujat,
seorang penganiaya, seorang yang ganas, yang layaknya mendapatkan apa? Murka Allah yang paling besar. Tetapi aku, kata tetapi ini, teman-teman, kalau ada tetapi garis bawahi di Alkitabmu untuk menunjukkan suatu pembalikan. Tetapi aku telah dikasihaninya, demonstrasi kasih Allah. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Teman-teman, mau melayani I'm ready to love. Yang pertama, keyakinan kita akan pelayanan itu. Begitu berharga dan Allah sendiri yang mempercayakannya. Hanya atas dasar anugerah Allah, kemurahan Allah. Dan kesadaran itu kemudian, kesadaran akan kasih karunia Allah yang telah dilimpahkan yang begitu besar kepadanya, membuat Paulus melayani hanya satu motivasi, yaitu mengasihi Allah. Dan itu kita lihat ayat 3 sampai 6. Hanya satu kesadaran, semua ini aku terima kasih karunia Allah. Paulus seolah-olah mengungkapkan, apa gak cukup? Aku berikan pun hidupku, gak cukup untuk melihat betapa besar kasih karunia itu. Dan kemudian teman-temanku, diungkapkannya di ayat 3. Apa artinya? Ini yang pertama, dia menyatakan dimotivasi kasih kepada Allah, maka seluruh pelayanan saya satu-satunya adalah untuk menyukakan Allah. Dan di hadapan Allah dia berkata, Allah yang menguji hati kita. Saya rindu teman-temanku dalam seluruh keberadaan kita. Ketika kita berani nanti berkata, I'm ready to love. Tidak hanya main-mainan kemudian ambil kertas, I'm ready to love. But semua untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Aku di hadapan Allah, aku berkata seperti itu. Teman-teman, kiranya tidak ada lagi ambisi kita apa-apa. Mari kita belajar berjuang. Gak ada apapun motif yang lain. Menyukakan Allah yang telah habis-habisan mengasihi saya. Yang telah habis-habisan. Saya sangat senang dengan foto tadi. Barang rongsokan dipeluk. Manusia yang kotor, lumpur, dipeluk oleh Tuhan. Dan kalau apa artinya kemudian teman-teman, hanya dimotivasi oleh kasih Allah, Paulus menjelaskan kemudian dan menyatakannya secara jujur di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Menunjukkan pelayanan yang berintegritas. Apa artinya? Kalau motivasinya hanya untuk menyukakan Allah, maka pelayanan itu kita lakukan dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Motifnya, tidak ada maksud yang tidak murni. Apapun. Mungkin sekedar, kata Paulus, mencari uang, mencari popularitas. Tidak. Juga bukan untuk menyukakan manusia. Tidak pernah mencari pujian manusia. Dan tidak mempunyai maksud yang tersembunyi. Mari kita periksa hati kita. Nanti di akhir kita akan menyanyikan lagu Murnikanku. Teman-teman, kita memang belum murni. Tapi mari kita berjuang. Tidak ada maksud yang tidak murni. Bukan karena lumayan
ada satu kegiatan saya di kampus, atau suatu pengakuan, atau apapun. Tetapi satu-satunya menyukakan Allah. Maka teman-teman, kalau motivasinya itu kemudian caranya pun benar, tidak disertai tipu daya, dan tidak pernah bermulut manis. Apa artinya tidak bermulut manis? Teman-teman, kita berani. Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Kasih itu seringkali, kasih itu tidak hanya mengelus-elus. Kasih itu juga ketika menegur. Dan kalau kita tidak disertai tipu daya, tidak pernah bermulut manis, maka mungkin kita tidak hanya menyenangkan telinga jemaat. Tentu semua nanti kita lihat dalam kasih. Tidak disertai tipu daya. Tidak pernah bermulut manis. Dan itu ditunjukkan ayat 10. Hidup sehari-hari di dalam integritas kehidupan yang saleh. Oh, ayat 10 itu dikatakan teman-teman. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Mari belajar teman-temanku. Kamu, kita ke jemaat, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami di antara kamu orang percaya. Sekali lagi, kita belum sempurna. Paulus pun menyatakan dirinya. Tapi mari kita berjuang. Kalau motivasinya hanya untuk menyukakan Allah, maka kemudian kita belajar pelayanan yang berintegritas. Teman-temanku, ini gak gampang. Kalau kita mau jujur. Jadi MC, jadi apa? Saya tidak menunjuk kepada MC kita hari ini ya. Jadi MC teman-teman, kita ngomong sering, aduh takut. Apa sih yang paling kita takutin? Betul, yang kamu takutkan tidak bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan? Atau yang paling kita takutkan nanti kalau salah, apa kata orang? Apa hasil evaluasi? Saya mengatakan itu bukan tidak penting. Tapi mari belajar. Mari belajar untuk melihat. Menyukakan Allah. Menyukakan Allah. Dan itu nanti akan nyata di dalam seluruh tindakan-tindakan kita. Orientasinya tidak hanya supaya saya perform dalam kepengurusan secara baik. Berikutnya, kemudian Paulus tunjukkan ayat 2 dan ayat 9. Ayat 9 itu, teman-teman, Paulus seharusnya dia bisa mendapat penghidupannya dari jemaat. Tapi supaya dia nggak menjadi beban, dia bekerja buat kemah siang dan malam. Kalau jika kita memang kemudian fokusnya hanya menyukakan Allah, dimotivasi kasih kepada Allah, maka teman-teman kita akan belajar untuk bayar harga. Melihat teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa saya sengaja menyatakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bekerja siang dan malam. Teman-teman, ada banyak alasan kita di kampus. Saya kan juga mahasiswa, betul. Tetapi ada sacrifice. Kalau betul kita mengasihi jemaat, maka kita akan berjuang. Mungkin kita akan mengurangi waktu-waktu kesenangan kita demi mengejar studi kita. Kita akan mengurangi waktu nonton film Korea demi untuk saya bisa belajar. Supaya pelayanan saya nggak terganggu. Dan juga tidak mengganggu studi saya. Dan banyak hal. Ada sacrifice. Dan itu yang dilakukan Paulus. Dia sebenarnya berhak untuk mendapatkan penghidupan dari jemaat. Tapi bagaimana supaya pelayanannya optimal. Dia rela siang malam. Sementara memberitakan Injil, dia pun bekerja menghidupi dirinya sendiri dengan menjual kemah. Teman-teman,
itulah pelayanan yang dimotivasi kasih kepada Allah. Tujuannya hanya menyukakan Allah. Dan bagaimana kemudian seorang yang mengasihi Allah itu kemudian terwujud, diwujudkan di dalam kasih sayang yang besar kepada jemaat. Ayat 7 sampai ayat 12. Teman-teman, kita lihat membagi hal ini. Yang pertama, memakai berlaku seperti seorang ibu. Teman-teman, apa sih tipikal seorang ibu? Seorang ibu tipikalnya adalah ketekunan, mengasuh dan merawat, caring. Wow, care yang sangat tinggi dengan penuh keramahan dan kelemah lembutan. Dan teman-teman, ada satu yang kemudian kita bisa lihat. Injil itu berharga nggak sih? Tentu sangat berharga. Tapi mari kita lihat kalimat dari Rasul Paulus untuk menunjukkan bagaimana dia menunjukkan kasih sayang besar. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah. Injil sudah sesuatu yang besar ketika kami membagi Injil. Tapi dia berkata, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena alasannya, karena kamu telah kami kasihi. Nah, teman-teman, membagi hidup. Hari ini, teman-temanku, secara khusus saya berkata, teman-teman pengurus bukan dipanggil hanya untuk menjadi I.O. penyelenggara kegiatan-kegiatan pelayanan atau administrator pelayanan, mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan di kampus kita. Yaitu menyelenggarakan KR, Bintal, apalagi teman-teman yang berbagai aktivitas. Teman-teman bukan jadi I.O. Tapi caring, mengasuh, merawat. Jadi kita tidak cukup puas, kita tidak hanya sampai ketika wow, hari ini banyak yang datang, ibadah lancar. Tetapi bagaimana keadaan jemaat kita? Bagaimana keadaan jemaat kita? Caring. Teman-teman, dan saya pikir kita harus mengoreksi diri di dalam hal ini. Justru seringkali kita hanya memberi perhatian kepada mereka, maaf, yang potensial jadi pengurus. Yang potensial jadi pelayan. Bukankah kita dipanggil untuk memberikan perhatian kepada jemaat? Seharusnya mereka yang sedang terpuruk, yang memang harus mendapatkan penyembuhan, mereka yang sedang terpuruk, yang sedang luka hati, mereka lah yang mendapatkan pemulihan. Oh, beberapa tahun lalu di suatu kampus, seorang anak persekutuan, akhirnya teman-teman, saya menangis waktu itu. Di mana pengurus? Sampai bunuh diri. Saya memang tidak menyalahkan, tapi tetap dalam hati saya, di mana pengurus? Apakah pengurus hanya aktif menyelenggarakan ini dan itu? Aktif sibuk mengevaluasi ini dan itu? Saya katakan itu penting. Tetapi objek pelayanan kita manusia. Jemaat Allah. Bukan. menyelenggarakan acara.
Nanti kita akan lihat teman-teman saya sedikit ini. Yesus tidak menyelenggarakan KKR, tapi Yesus domba. Malah domba yang hilang yang dicari di pangku dan dibawa pulang. Teman-teman minta doa. Berikan aku hati Tuhan. Memperhatikan mereka yang terhilang. Memperhatikan mereka yang sedang masalah. Memperhatikan mereka yang sedang terpuruk. Memperhatikan mereka yang terluka. Bukan hanya bagus membina banyak orang. Tapi bukan hanya mereka yang potensial untuk jadi pelayan. Potensial untuk jadi pengurus. Bukankah Tuhan bilang 99 ditinggal, bukan berarti diabaikan, tapi mereka aman 99. Dan aku cari satu yang hilang itu. Bagi hidup. Dan lebih heran lagi kita lihat perlakuan seperti diwujudkan dalam kasih sayang besar seorang bapa. Teman-teman, apa bedanya ibu dan bapa? Ibu itu penuh ketekunan, merawat dan mengasuh. Tetapi seorang bapa adalah seorang yang mendorong dan menguatkan. Penuh perhatian. Tetapi kita lihat, teman-teman, mari garis bawahi ini di Alkitabmu. Di Alkitabmu di dalam Pelayanan ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu apa? Seorang demi seorang. Mengapa pelayanan kelompok kecil itu pelayanan penting? Seorang demi seorang. Tentu kita tidak bisa semua satu orang melayani semua. Tidak bisa. Teman-teman, kalau kita KR, maafkan saya. Jangan kita hanya terus asik aja ini nanti evaluasi menyapa ini dan itu. Pernahkah kita punya hati, dulu dia ada seorang yang rajin datang, kenapa nggak datang ya? Ada apa? Pernahkah kita lihat kenapa ada orang murung di pojok sana? Pelayanan yang bersifat personal. Seorang demi seorang, perhatian. Kemudian menjadi teladan, itulah seorang bapa. Mendorong, menguatkan, menasehati. Dan lagi-lagi, teman-teman, mungkin kita ada banyak alasan. Kan saya juga studi, Bang. Makanya saya tuliskan di situ. Itu dilakukan Paulus di tengah jeri lelah siang dan malam bekerja. Apa artinya? Tentu ada hal-hal yang harus dikorbankan. Tadi, siapa tadi yang ada komentar tadi? Apa kasih? Kasih tanpa sacrifice? No. Gak ada. Kamu bisa, kalau kasih adalah memberi, hati-hati. Bisa memberi tanpa kasih. Teman-teman, sekali lagi, mari saya dalam hal ini, saya mau sampaikan kepada teman-teman, mari kita lihat bahwa pelayanan kita tidak hanya kemudian menyangkut, kemudian teman-teman dalam arti yang sempit, pengurus itu adalah tanggung jawab administratif dan menyelenggarakan ibadah. Tapi caring itu paling banyak. Jadi tahu ya, administratif pelayanan, seksi doa, menyelenggarakan doa siang, menyelenggarakan doa ini, seksi ini, kita semua udah terpatok job desk kita. Saya rindu teman-teman di ibadah, seksi ibadah, doakan, berikan hatimu agar benar-benar ibadah ini merubah hati orang.
Jangan hanya sampai evaluasinya. Tadi nadanya kurang pas, ketinggian, tadi masuknya lambat, itu juga bagus. Tapi mari kita lihat caring, personal. Teman-teman, inilah yang diungkapkan kemudian Paulus. Kenapa tujuan pelayanan kita ini bukan terselenggaranya acara, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Mari, apa sih wujud kasih sayang kita itu kepada jemaat kita, supaya jemaat kita hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil mereka ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Maafkan saya teman-teman, saya memang pembawaannya seperti ini. Tapi itulah hati yang meluap-luap. Jangan kita hanya asing sebagai penyelenggara kegiatan. Doakan supaya semua kegiatan kita membawa orang kepada Kristus. Teman-teman, dan itulah yang diungkapkan Paulus. Paulus itu, love itu betul-betul kemudian sacrificing love. Tidak hanya love, tapi sacrificing love. Itu yang ditunjukkan Yesus. Teman-teman, mari kita punya kerinduan seperti ini. Hai anak-anakku, karena kamu, aku rela menderita sakit bersalin lagi. Supaya apa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ini menyukakan, inilah mengasihi jemaat, mengasihi Allah. Enggak, yang nanti supaya saya jadi MC, oke. Enggak hanya sampai di situ, supaya ibadah kita meriah atau apapun. Tapi sampai di sini. Paulus saya nggak tahu. Paulus tahu pada waktu itu bagaimana sih sakitnya bersalin. Sampai Paulus berkata seperti itu. Artinya tidak ada kesakitan yang paling besar. Aku rela menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Teman-teman, saya rindu kita mempunyai kerinduan ini. Pertumbuhan yang sungguh-sungguh, kata Leroy Ames, membutuhkan air mata, kasih dan kesabaran. Seorang pengurus memerlukan iman untuk melihat orang-orang lain menjadi seperti yang diinginkan Allah. Saya kemudian teman-teman mengasihi Allah, mengasihi jemaat, itu kualitas karakter yang paling penting untuk menjadi seorang pengurus. Sampai kemudian Francis Chan menuliskan seperti ini. Tapi mari kita baca ini, bukan kemudian saya mengatakan ke teman-teman berhenti ya. Dia menuliskan ini. Jika Anda tidak bersedia menjadikan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sebagai prioritas tertinggi, Anda berhentilah. Ini serius. Menyingkirlah sampai Anda menyelesaikan masalah yang mendasar ini. Hari ini bukan saya ajak teman-teman berhenti. Nanti saya disalahkan pula oleh tim regenerasi. Tapi kiranya ketika kita berkata I'm ready to love, betul-betul di hadapan Allah. Saya mau Tuhan. Gak ada ambisi saya selain menyukakan hati Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi jemaat. Supaya jemaat beroleh kehidupan. Dia lanjutkan, Francis Chan mengatakan, kita pengurus bukan mengumpulkan orang untuk dengerin kita. Melainkan untuk mengasihi mereka. Kita bukan mengumpulkan jemaat di KR supaya ada eksis kegiatan kita untuk mendengarkan kita. Tapi untuk mengasihi mereka.
Saya masuk bagian akhir yang teman-teman kemudian, lalu bagaimanakah kita bisa mengalami ini, bertumbuh di dalam kedua hal ini? Atau ketiga hal, keyakinan kita. Teman-teman, seringkali kita melihat seringkali pengutusan kita, apalagi amanat agung, teman-teman seperti suatu tugas lain dari apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Tapi kalau kita lihat satu ayat yang seringkali dijadikan pengutusan, teman-teman mari kita lihat. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Teman-teman, apa sih artinya ini? Ini dia nyatakan kepada murid-muridnya yang telah 3 tahun bersama dia. Apa artinya? Sama seperti Bapa mengutus aku, sama seperti apa yang aku lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Lakukan itu kepada jemaatku. Maka teman-teman, kunci pertama, sama seperti bagaimana kamu memahami Allah menatang kamu, Allah mengasihi kamu, Yesus mencari kamu, lakukan itu kepada orang lain. Dan saya sedikit secara ini kemudian, mari kita lihat Paulus, dari mana Paulus mempunyai karakter seperti itu. Dan di dalam pemikiran saya, perenungan saya kemudian, itu dia alami. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, di pasal 10, maka apa artinya? Pertama, ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, maka fokus Yesus bukanlah soal kegiatan, bukanlah soal hanya khotbah-khotbahnya, dia menyelenggarakan khotbah di mana-mana. Tetapi Yesus menyatakan, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Mari fokus kita, fokus seluruh pelayanan kita adalah manusia, yaitu memberikan hidup kepada mereka. Kehidupan di dalam seluruh kelimpahan. Lalu bagaimanakah Yesus melakukannya? Kasih yang sempurna dan self-sacrificing love. Apa itu teman-teman? Kalau kita lihat Yohanes 10 dan kita lihat berulang-ulang. Yohanes 10 ayat 11. Ayat 11 dan 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Tidak ada lagi pemberian terbesar. Dia berikan dirinya. Dan dari konsep ini nanti kita lihat Paulus berbagi, membagi hidup. Memberikan nyawanya. Kemudian itu terus diulang. Ayat 15. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 17, ayat 18. Memberikan nyawaku. Dan kasih itu dinyatakan dengan caring. Dan itulah pengenalan yang sempurna. Teman-teman, gak ada care kalau kamu gak mengenal jemaat. Caring, caring, caring. Bagian inti dari kasih itu adalah caring. Dan bahkan mereka yang masih terhilang. Dan ini menegaskan kepada kita. Teman-teman, hati-hati sekali lagi. Hanya melihat, senang dengan mereka yang udah muka-muka persekutuan. Tahu ya maksud saya muka-muka persekutuan? Ketemu pun shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita senang kali itu. Bagaimana mereka yang masih terhilang?
Teman-teman, dan saya mau kemudian lebih tekankan kepada sacrificing love ini. Wow. Dan apa dasarnya? Wow, ini teladan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yesus ngomong, karena aku mengasihi Bapa. Mengasihi Allah. Teman-teman, mengapa ini dikatakan ketika dia mau menuju ke salib? Yesus seolah mau mengatakan, aku sebenarnya nggak harus pergi ke salib. Tapi kenapa aku memilih ke salib? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dan dia berangkat kemana? Ke Taman Getsemani. Apa dasarnya? Yesus lakukan sampai tuntas. Aku mengasihi Bapa. Dan bagaimana wujudnya itu diwujudkan kepada sacrificing love kepada jemaatnya. Mulai ditunjukkan dengan perendahan diri, pelayanan. Teman-teman, seringkali pembasuhan kaki ini kita lihat hanya perendahan, tetapi kuncinya sebenarnya di ayat pertama. Mengapa dia sampai merendahkan, melakukan apa yang dilakukan oleh seorang budak? Dan kita baca, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang. Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan itu diwujudkan besoknya, naik ke atas kayu salib. Dan itulah, teman-teman, ini James Montgomery Boyce, pembasuhan kaki adalah representatif tindakan kasih Allah, tindakan kasih Yesus, dan mendemonstrasikan seluruh pelayanan Yesus. Kasihnya kepada jemaat. Teman-temanku, dan itulah diungkapkan. Baik Paulus, saya mulai sekarang mau lihat teman-teman, Paulus melihat hal itu. Kristus telah mengasihi jemaat. Caranya menyerahkan dirinya. Petrus juga melihat hal itu. Teman-teman, pertanyaannya, kenapa Paulus dan Petrus kemudian sampai kepada hal itu? Saya sampai kepada akhir perenungan saya. Paulus dan Petrus pernah mengalami hal ini. Teman-teman saya, kamu nggak akan pernah bisa pergi mengasihi Allah, mengasihi. Kalau nggak pernah kagum akan kasih Allah. Barang rongsokan, lumpur. Dipeluk. Mengapa mereka, Paulus, Petrus, bisa mengalami seperti yang ditunjukkannya kepada jemaat Tesalonika? Paulus mengalami ini. Petrus terlebih dahulu mengalami ini. Dan ini, Paulus mengalaminya. Dan itulah yang dia katakan di 1 Timotius 1:3 tadi. Teman-teman, saya tambahkan ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Aku tidak layak. Tapi Yesus datang mencari, memeluk aku walaupun dia harus tercabik-cabik dan bahkan mati. Petrus mengalaminya. Teman-teman, di mana? Petrus adalah seorang pecundang. Petrus adalah pengkhianat besar. Tetapi dia mengalami pemulihan dan penyembuhan. Wow, sesudah kebangkitan Yesus, tidak ada murid yang paling terpuruk selain Petrus.
Dan Yesus memulihkan dia. Dan setelah pemulihan itu, lihat menarik pemulihannya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan setiap kali Simon jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan apa jawabnya? Gembalakanlah domba-dombaku, artinya kasihilah jemaatku. Simon, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kasihilah jemaatku. Dan itulah yang diungkapkan Paulus dan Petrus. Teman-temanku, mari kita lihat kuncinya. Bagaimana teman-teman bisa terus mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Hanya mereka yang telah mengalami dan terus menyadari keajaiban kasih karunia Allah yang bisa terus belajar mengasihi Allah. Sekali lagi teman-teman saya katakan, foto tadi begitu berbicara kepada saya. Oh, nangis terus-menerus saya. Hanya ketika engkau merasakan, engkau domba yang lemah itu, Allah peluk, Yesus peluk, maka engkau bisa datang memeluk orang lain. Kalau enggak, semua hanya omong kosong. Kita hanya sebagai penyelenggara kegiatan. Ready, I'm ready to love. Itu berarti, wow, aku kagum betapa luar biasa kasih-Mu dan terus menyadari keajaiban kasih karunia Allah. Teman-teman, saya dulu pendosa besar. Nanti suatu saat saya akan cerita kalau KR apa namanya offline. Itu pun kalau kalian undang saya. Pendosa besar. Tapi apa yang bisa menolong saya? Kesadaran betapa ajaib kasih Allah kepada saya. Kalau kalian tahu, teman-teman, nggak pernah terpikir kalian saya bisa berkhotbah seperti ini. Pendosa besar. Dosa yang sangat. Hanya kalau kita mengalami keajaiban kasih karunia Allah. Maka teman-temanku, kalau engkau mengalami keajaiban kasih karunia Allah, nggak ada artinya pornografi. Nggak ada artinya pujian manusia. Dan bagaimana Paulus dan Petrus mewujudkannya. Mereka yang belajar mengasihi Allah akan terus belajar mengasihi jemaat yang begitu dikasihi Allah. Mereka yang belajar mengasihi Allah akan mengasihi apa yang Allah kasihi. Itu penting itu. Apa yang Allah kasih. Kalau belajar mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi apa yang Allah kasih. Dan itu yang diungkapkan Paulus kepada penatua-penatua di Efesus. Lihat teman-temanku. Wow, dalam sekali ini. Bagaimana Paulus bisa sampai kepada kesadaran ini. Dan dia menasihatkan. Hei para pengurus. Karena itu jagalah dirimu. Dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang begitu dikasihinya. Dan seberapa Allah mengasihi mereka. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saya rindu teman-teman hari ini sekali lagi. Sedikit lagi waktu saya.
Jangan bermain-main dengan I'm ready to love. Mari kita belajar di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Aku mau mengambil komitmen. I'm ready to love. Dan bagaimana Petrus? Petrus begitu terngiang-ngiang bagaimana dia dipulihkan. Dan itulah sebabnya keluar kemudian kepada para penatua dia menasehatkan. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan dengan mencari keuntungan, tapi pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah. Tetapi hendaklah menjadi teladan. Seperti yang aku pernah alami. Dari Tuhan Yesus. Maka teman-temanku, saya simpulkan kemudian bagaimanakah kita bisa melayani. Menjadi seorang gembala yang mengasihi Allah dan mengasihi jemaat. Sekali lagi, teman-teman mari terus menjadi domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Maafkan saya, lukisan ini begitu berbicara buat saya. Mari terus menjadi domba. Mengingat engkau domba yang digembalakan Tuhan Yesus. Maka engkau akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Penggembalaan yang kuat, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, merupakan buah dari penyendahan diri. Terus jadi domba untuk terus digembalakan Kristus, Sang Gembala Agung. Saya akhiri kemudian teman-teman. Dari tadi teman-teman, muka teman-teman bercerut terus karena saya berapi-api. Kemudian saya melihat, abang ini nggak ada sama sekali sukacita pelayanannya. Apakah ada sukacita menggembalakan? Ada. Dan Paulus katakan di 1 Tesalonika 2, ujung pasal 2 tadi. Apa itu teman-teman? Sukacita dan kemuliaan seorang pengurus. Sebab siapakah pengharapan kami? Atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Siapa? Jemaat-jemaat yang kita layani. Wow, mereka lah sukacita kita, kemuliaan, mahkota kemegahan kita pada waktu kita bertemu Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang kita layani. Mungkin teman-teman berkata, nanti itu bang, masih lama pas Tuhan Yesus datang. Doakan. Hari ini pun kamu mengalaminya. Mari doakan benar teman-teman. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar jemaat di stan hidup di dalam kebenaran. Wow, tuliskan itu teman-teman. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa jemaat di stan hidup di dalam kebenaran. Kiranya ini menjadi kerinduan kita. Tetapi jangan takut. Amanat agung pengutusan ditutup dengan providensia dan penyertaan Allah. Dan ini menjadi slide terakhir saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Teman-teman, Tuhan mengutus kita. Tidak hanya tuntutan, tetapi penyertaan agung dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Semua kita menghadap Tuhan. Kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Kiranya Allah yang menguji hati, menilik hati kita semua. Teman-teman terkasih, kita tidak ubahnya Paulus, seorang pendosa besar
pemberontak besar. Kita tidak ubahnya Petrus, seorang pecundang, seorang yang begitu egois, menyangkal Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita dipanggil melayani bukan karena kita layak. Kita semua barang rongsokan, lumpur, debu. Tetapi kasih karunia Allah yang begitu besar telah dilimpahkan kepada kita, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan kita. Dan hari ini mari kita melihat, merenungkan. Kita adalah domba yang diperlukan Tuhan Yesus. Dan oleh kasih karunia yang besar itu, dipercayakan melayani Allah yang hidup. Dipercayakan sesuatu yang begitu berharga dan begitu mulia. Melayani jemaat yang begitu dikasihinya. Teman-teman terkasih, ketika hari ini kita berkata, I'm ready to love. Mari ambil waktu memeriksa diri di hadapan Tuhan. Betulkah kita mau ambil bagian di dalam pelayanan ini? Hanya dimotivasi, mengasihi Allah, dan mengasihi jemaat? Teman-teman bisa menyembunyikannya di depan tim regenerasi, di depan kakak-kakak penilik. Tetapi seluruh keberadaan kita terbuka di hadapan Allah. Mari datang di dalam seluruh carut-marut kehidupan kita. Mari datang di dalam seluruh luka-luka kehidupan kita. Di dalam seluruh keegoisan kita. Mari datang di dalam seluruh kerapuhan kita. Dan kembali merasakan Allah menyembuhkan. Yesus memeluk dan memulihkan kita. Dan mari kita memohon, Tuhan, murnikan aku. Murnikan aku. Mari kita nyanyikan bersama sebagai suatu permohonan kita di hadapan Tuhan. Murnikan aku. Lagu Murnikan Aku, satu bait. Mari kita nyanyikan bersama sebagai permohonan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpilih
dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Teman-teman terkasih, mari kita secara jujur di hadapan Allah mengambil suatu komitmen di hadapan Allah. Mari kita persiapkan catatan kita dan menuliskannya secara jujur di hadapan Allah. Pertama, dari angka 1 sampai 10, seberapa penting dasar melayani bagimu? Silakan menuliskannya. Kedua, dari angka 1 sampai 10, seberapa penting mengasihi jemaat dan rekan sepelayanan bagimu? Mari kita jujur di hadapan Allah. Ketiga, dari angka 1 sampai 10, seberapa penting mengasihi Tuhan bagi kamu? Mari kita perhatikan apa yang kita tulis. Dari 3 pertanyaan di atas, jika jawaban terbanyakmu berada di range 1 sampai 3, akuilah di hadapan Tuhan. Berarti kamu masih tinggi hati dan menganggap dirimu mampu mengerjakan pelayanan ini sendiri. Jika jawaban terbanyakmu berada di range 4 sampai 7, berarti masih ada keraguan yang masih sulit kamu tinggalkan demi pelayanan ini. Jika jawaban terbanyak kamu berada di range 8 sampai 10, berarti kamu sudah memahami pentingnya melayani dengan kasih. Mari terus rendah hati dan berjuang mengerjakan pelayanan ini dengan kasih. Karena pelayanan ini adalah alat untuk berjumpa, alat Allah untuk berjumpa dengan jemaat yang dikasihinya. Yang keempat, sebutkan tantangan yang akan kamu hadapi ke depannya dalam menerapkan kasih dalam pelayananmu. Sebutkan 1 atau 2 hal. Dan kira-kira langkah konkret apa yang kamu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Mari kita ambil waktu sejenak.
Yang kelima, jika ada satu hal yang masih mengakar dalam dirimu dan kamu ingin tanggalkan dalam mengerjakan pelayanan ini, hal apakah itu? Mungkin hal-hal ini selama ini menghalangi kamu melayani dengan kasih. Seperti keegoisan, kesombongan, dan sebagainya. Tuliskanlah satu hal itu. Silakan menuliskannya. Teman-teman, setelah itu, jika diukur dengan uang, tuliskan berapa harga dari hal yang akan kamu tinggalkan itu. Kamu konversi ke dalam uang, berapakah harga yang kamu akan tinggalkan itu. Menurut kamu berapa berhargakah apa yang kamu akan tinggalkan itu? Sebutkan di dalam konversi uang. Dan setelah itu, berikan harga untuk darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menyatakan kasih kepada kamu. Menebus kehidupanmu dari lumpur dan memberikan kehidupan kekal. Berapakah harga darah Yesus? Lalu coba bandingkan. Coba kamu bandingkan harganya. Jika memang hal yang harus kamu tinggalkan demi pelayanan itu lebih mahal harganya dari darah Yesus itu sendiri, kamu boleh merobek atau mencoret apapun yang telah kamu tuliskan sebelumnya. Apakah lebih mahal dari harga darah Yesus? Betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Tetapi jika harga darah Yesus lebih mahal, saudaraku, siapkah engkau dipakainya untuk bangkit dan melayaninya di PMK Stan? Siapkah engkau, hai the three in Christ, untuk bangkit bersama-sama mengasihi Tuhan dan jemaatnya di PMK Stan di hadapan Allah? Sekarang ambil kertas yang sudah kamu siapkan dan tuliskan komitmenmu. Aku mau, silakan isi.
Mari kita semua menghadap Tuhan, menyerahkan seluruh komitmen kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang menguji hati kita. Kita berdoa. Tuhan, di hadapan Allah yang menguji hati, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang telah Engkau kasihi dengan darah yang begitu mahal. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami tuliskan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, memakai kami, bangkitkan kami ya Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu di PMK Stan. Dan kiranya kami melayani jemaat-Mu. Satu-satunya motivasi kami, menyukakan hati Allah, mengasihi Allah, dan kami wujudkan ya Tuhan, dengan mengasihi jemaat. Kami datang juga ya Tuhan, Engkau tahu apa yang telah kami tuliskan. Semua yang akan kami tinggalkan, kami tanggalkan demi pelayanan ini. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Kami lemah, kami bejana yang rapuh. Kiranya kami mengalami kekuatan yang melimpah-limpah dan mengerjakan pelayanan 1 tahun ke depan hanya di dalam kekuatan kasih karunia Allah. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyatakan komitmen kami. Amin. Saya kembalikan kepada Terima kasih Pak Niko untuk firman-Nya. Aku sangat terberkati dengan bagian yang menyatakan bahwa pelayanan yang dimotivasi kasih kepada Allah adalah pelayanan dengan tujuan untuk menyukakan Allah. Dan hal itu diwujudkan dengan kasih sayang yang besar kepada sama kita. Melayani bukan karena Dia memerlukan kita, tetapi karena Dia terlebih dahulu telah melayani kita. Dia terlebih dahulu mencari dan menemukan kita, serta Dia terlebih dahulu telah memulihkan hidup kita. Untuk itu, sudah seharusnya kita melayani Dia dengan cara mengasihi yang Dia kasihi. Mari meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan dengan menyanyikan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi
Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kamu dan aku diciptakan untuk melayani. Jika kita tidak melayani, maka kita telah kehilangan tujuan kita diciptakan. Melayani bukan berarti harus melakukan pekerjaan yang besar. Cukup lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Untuk itu, mari terus berjuang. Tetap setia melayani Dia dan sesama dalam kondisi bagaimanapun dengan tantangan sebesar apapun. Mari menyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Ambil Aku Melayani Engkau. Musim tuai ladang pun menguning, yang bekerja sangatlah sedikit. Anugerah dan kesempatan terindah, jangan tunda, sekaranglah waktunya. Oh Tuhanku, jelikan mataku, melihatlah dan pelayananmu. Rendah hati, rela untuk pikul salib, memberikan yang terbaik bagimu. Jangan biarkan hidupku berkarat, tak berguna, hanya penyesalan. Bakar hati, ku selalu berkobar, ku mau setia melayani Engkau. Jangan biarkan hidupku berkarat, tak berguna, hanya penyesalan. Bakar hati, ku selalu berkobar, ku mau setia melayani Engkau. Kepada Pak Niko dipersilakan untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya ibadah ini ya Tuhan menjadi satu momentum bagi kami untuk kembali mengingat betapa ajaib kasih karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kami. Betapa ajaib Allah melayani kami terlebih dahulu. Dan ini menjadi satu momentum ya Tuhan untuk menyatakan komitmen kami. Kami mau pergi ya Tuhan, melayani jemaat-Mu yang Engkau percayakan kepada kami, hanya dimotivasi, menyukakan Allah, mengasihi Allah, dan itu bisa terwujud ya Tuhan, dengan mengasihi yang Allah kasihi, yaitu jemaat-Mu sendiri. Ingat-ingatkan kami ya Tuhan. Kami adalah lemah. Seringkali ya Tuhan, hanya beberapa saat ya Tuhan kami berapi-api. Begitu semangat di dalam penyerahan diri kami. Tetapi kesulitan hidup, kesulitan studi kami, seringkali menghimpit setiap komitmen kami. Maka Tuhan pegang tangan kami, ingat-ingatkan kami ya Tuhan, akan setiap komitmen kami untuk melayani Engkau, mengasihi Allah, dan mengasihi jemaat kami. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini aku mempersilahkan teman-teman
untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat ini kita akan masuk dalam sesi foto. Kepada kakak abang dan teman-teman semua yang masih off cam bisa menyalakan kameranya. Kita akan mengambil gambar sama-sama. Oke, masih banyak yang belum on cam.